Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, seraya mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji syukur hanya diperuntukkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana yang karenanya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, di mana Allah Jalla wa Ala menjadikan kita berada di atas nikmat yang begitu banyak, nikmat yang Allah anugerahkan atas diri kita. Kemudian dari orang-orang pilihan yang menerima nikmat, kita mampu mengaplikasikan, kita mampu mengolah nikmat tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat, sebut ia nikmat sehat, nikmat waktu luang, akan tetapi tidak mengantarkan dirinya berada di atas amal saleh, tidak mengantarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka karena taufik dari Allah Jalla wa Ala, yang hari ini dan sampai detik ini kita berada di atas ketaatan kepadanya, maka sesungguhnya ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita yang hari ini berada di atas ketaatan bukanlah dikarenakan kehebatan kita, bukanlah dikarenakan karena kuatnya fisik kita untuk mampu sholat malam semalam suntuk, bukan dikarenakan kita mampu membaca qiraatil Quran berjuz-juz di setiap malamnya, bukan. Semua itu kita mampu amalkan dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering sekali kami sampaikan, dan ini adalah pesan terlebih kepada kami sendiri, adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah diberikan istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita bukanlah nabi yang maksum. Kita manusia biasa yang tidak ada jaminan atas diri kita yang hari ini kita berada di atas ketaatan
selamanya kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan di mana para salaf dahulu meninggalkan urusan-urusan yang lain hanya untuk bisa fokus berada di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita berada di dalamnya. Berada di dalam bulan suci Ramadan. Maka di antara ibadah-ibadah yang Allah sajikan di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah olimpiadenya ahli taqwa. Ramadan, olimpiadenya ahli taqwa. Apa maksudnya Ustaz? Karena di dalam Ramadan disuguhkan berbagai macam aneka ibadah yang harus kita santap di setiap hari Ramadan. Kemudian kita mesti berada di kualitas terbaik di awal Ramadan. Di awal Ramadan, di satu Ramadan, kita harus berada di kualitas terbaik. Dan itu tidak berkurang sedikit pun ketika kita melewati hari demi hari di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ada olimpiade ahli taqwa. Di dalamnya disuguhkan berbagai macam amaliyah. Di antaranya adalah apa yang hari ini kita berada di atasnya. Apa itu? Menuntut ilmu agama. Yang tidak semua orang diberikan nikmat berada di atas ini. Maka untuk memotivasi kita bersama, kami akan mengutip nasihat yang sering sekali kami sampaikan. Dan tentu berkaitan dengan tema kita ini. Apa itu? Di mana di saat kita berada di majelis ilmu, di taman surga, di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, di waktu bersamaan terjadi aktivitas kubur di waktu yang bersamaan. Hari ini para ikhwan dan para akhwat adalah orang-orang yang berada dalam kerinduan mereka yang telah meninggal dunia. Kenapa sedikit yang taklim? Karena sesungguhnya surga itu mahal. Kenapa sedikit yang beribadah? Karena sesungguhnya surga itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, lecut diri kita, motivasi diri kita. Jangan sampai berlalu dari kita Ramadan, berlalu dari kita hari demi hari. Sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah tentang diri kita. Ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai anak cucu Adam, kita yang diseru oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in mu'tabar, murid daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa arda, di mana beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Apabila berlalu satu hari di sisimu, satu hari, maka apa yang terjadi? Berlalulah separuh dari dirimu. Separuh dari diri kita. Ketika berlalu separuh dari diri kita, berlalu besoknya lagi separuh dari diri kita, sehingga tercukuplah semua yang separuh itu, maka iqamatus sa'ah, telah tegaklah hari kiamat atas diri kita. Tentunya di sini adalah kiamat sughra. Karena seseorang ketika meninggal dunia, telah tegaklah kiamat atas dirinya. Maka lecut semangat kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu ini. Kemudian salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi, ada satu hal yang mesti kita harus pahami. Adalah uslub atau kaidah di mana ilmu itu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi.
Akan tetapi kaidah itu di beberapa hari Ramadan yang telah lalu, atau yang di beberapa Ramadan, di 10 Ramadan boleh dikatakan, kita kedatangan seorang ustaz yang menyampaikan kepada kita, dan banyak fawaid yang kita dapatkan dari beliau. Seharusnya ini tidak membuat kita malas untuk menuntut ilmu agama. Nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, yang mengutip firman Allah dan hadis Nabi, terlebih lagi dengan pemaparan beliau terkait dengan huru-hara hari kiamat, yang seharusnya ini menjadi lecutan kepada kita agar semakin banyak mengingat tentang darul akhirah, tentang kampung akhirat. Maka di daurah kali ini, di Road to Akhirah, kita akan membahas tema yang temanya adalah indahnya surga, kemudian ngerinya neraka. Kita awali dengan yang indah-indah dulu, ya. Agar apa? Agar membuat kita melambungkan harapan dan asa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, ayoul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, iman kepada adanya surga dan neraka yang Allah Jalla wa Ala berikan, ciptakan tentunya, adalah satu di antara prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah. Dan ada makhluk, jadi selain Allah adalah makhluk. Ada makhluk yang Allah ciptakan ia kekal, tidak tersentuh dengan yang namanya kiamat. Ya, ada beberapa makhluk, di antaranya adalah arsy Allah. Juga di antaranya adalah apa yang menjadi topik atau tema kita pada siang hari yang berbahagia ini. Apa itu? Surga dan neraka. Banyak nas-nas baik dari Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi yang sahih yang menceritakan tentang telah diciptakannya surga dan neraka itu sendiri. Dengan mengkaji surga dan neraka, ya, kita berharap tentunya agar memotivasi kita, memompa kita untuk lebih takut kepada Allah dan menghadirkan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seumpama neraka, banyak orang yang menjadikan neraka ini sebagai sesuatu lelucon. Ya, lelucon. Bagaimana tidak, Ustaz? Mereka mengetahui sebagian hadis dan menjadikan hadis itu sebagai lelucon. Misalkan, bukankah Ustaz orang yang memiliki keimanan pada akhirnya akan masuk surga? Betul. Orang yang memiliki keimanan walau sebiji zarah, partikel terkecil akan Allah keluarkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adanya orang-orang jahil yang menafsirkan kalau begitu tidak apa-apa Ustaz, singgah sementara di neraka Allah, wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Dijadikan seolah-olah ada ungkapan neraka Allah itu seperti pemandian air panas. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin ucapan ini keluar dari seorang hamba, di mana neraka Allah yang paling ringan azabnya seseorang yang memakai alas kaki dari neraka sehingga melelehlah otaknya. Namun dia mampu bersenda gurau, menjadikan lelucon neraka Allah Jalla wa Ala. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah, di mana surga dan neraka telah Allah ciptakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannah fara'aitu qasran." Aku masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat di dalamnya qasran. Aku melihat istana.
wa ra'aitul kautsar, dan aku melihat di dalam surga itu ada al-kautsar. Wattala'tu fil jannah fara'aitu aksaru ahluha kaza. Maka aku melihat ke dalam surga, kepada surga, tentang orang-orang yang banyak dari penduduk surga. Siapa mereka? Para fuqara, orang-orang fakir dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dari penduduk surga. Bukan berarti orang kaya tidak masuk surga, tidak. Bukan berarti seperti ini. Ya. Wattala'tu finnar fara'aitu kaza wa kaza. Kemudian aku melihat kepada neraka. Dan ini adalah, ingat, nasihat kepada kaum Hawa. Aku melihat kepada neraka. Dan di dalamnya aku melihat, aku dapati sesungguhnya penduduk neraka yang paling banyak itu adalah kaum Hawa. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau melihat dengan akal, tidak menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis, betapa banyak kaum Hawa hari ini yang mereka menjadi babut maksiat, pintu maksiat bagi laki-laki. Maka qalil, sedikit dari mereka yang mampu menutup fitnah bagi laki-laki atas diri mereka. Namun kita tidak membahas tentang ini, akan tetapi kita membahas tentang adanya surga dan neraka yang Allah Jalla wa'ala telah ciptakan. Maka neraka dan surga itu telah ada hari ini. Telah ada. Ya. Maka Imam Ahmad melanjutkan ucapan beliau, barang siapa menganggap keduanya, surga dan neraka, belum ada, belum diciptakan saat ini, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Karena banyak nas, banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang telah diciptakannya surga dan neraka itu sendiri. Maka orang tersebut tidaklah mengimani adanya surga dan neraka, karena mengingkari surga dan neraka yang jelas banyak hadis dan ayat yang berbicara atasnya. Maka kita akan melihat beberapa dalil tentang yang berkaitan dengan surga dan neraka. Firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan kepada surga, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan kepada orang-orang bertakwa. Ini satu di antara banyak dalil yang menunjukkan tentang adanya surga dan neraka. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya surga dan neraka adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Ketika Allah menceritakan tentang fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ketika Allah menantang orang-orang yang mereka mengklaim Al-Quran itu adalah tulisan atau buatan Rasulullah Muhammad SAW, Allah menantang mereka untuk membuat tandingan Al-Quranul Karim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Apabila kalian membuat Al-Quran semisal, maka niscaya kalian tidak akan bisa. Allah memberikan kalimat lan taukid, tidak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quranul Karim, karena ia adalah kalamullah. Kalamullah. Kemudian Allah lanjutkan, fattaqun nar, bertakwalah dari neraka Allah. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Bertakwalah
dari neraka Allah, di mana neraka itu dipenuhi oleh manusia dan bebatuan. Pembakarnya adalah, baranya adalah manusia dan bebatuan, dan neraka diperuntukkan kepada mereka yang kafir kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beberapa dalil dari Al-Quranul Karim yang berkaitan tentang surga dan neraka itu telah ada. Kemudian dari hadis Nabi SAW, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aksaru ahliha al-fuqara. Ini hadis yang semakna dengan apa yang kita bawakan di awal. Aku melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fuqara. Wattala'tu finnar fara'aitu aksara ahlihan nisa. Dan aku melihat kepada neraka Allah, dan aku melihat kebanyakan penduduk dari neraka adalah kaum wanita. Walaupun Allah memberikan kisi-kisi kepada kaum wanita, bahwasanya kaum wanita yang paling banyak di neraka, seharusnya dalil ini menjadikan kaum wanita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi bab fitnah, jangan menjadi pintu fitnah. Karena betapa banyak laki-laki yang mampu menahan diri dari maksiat, sabar di atas kemaksiatan judi, sabar dari kemaksiatan minum khamar. Dia mampu menahan dirinya dari maksiat-maksiat, merampok dan yang lain-lain dari berbagai macam maksiat. Akan tetapi betapa banyak ahli ibadah, abid, yang terjerumus dan tergelincir dikarenakan wanita. Ini fitnah. Maka seharusnya ini menjadi nasihat kepada kaum hawa untuk tidak menjadi pintu fitnah di atas kaum laki-laki. Karena sesungguhnya Nabi SAW menjelaskan, tidaklah aku meninggalkan kepada laki-laki fitnah yang lebih besar atas diri mereka, melainkan fitnah wanita. Fitnah wanita. Maka tetaplah berada pada batasan hijab, meskipun celaan mendera kita, meskipun kita dibuli, karena celaan dan buli tidak menyakiti fisik. Karena apa yang kita timpa, apa yang kita terima hari ini, ayyuhal akhwat, tidaklah sama apa yang ditimpa dari mereka para sahabiah muhajirin wal ansar. Bagaimana Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa arda, dan bagaimana sahabiah-sahabiah lainnya yang mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Selami kehidupan mereka, pelajari kehidupan mereka, jadilah asma-asma yang berada di zaman sekarang. Teladani mereka, ikuti salaf mereka. Sebaik-baik salaf adalah mereka dalam bermuamalah dan berpakaian. Kemudian ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang indahnya surga. Kita mengajak, karena ini adalah jam-jam krusial, kita akan mengajak kita bersama untuk melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji-janji Allah, di mana Allah Jalla wa Ala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka kita akan berbicara mengenai janji Allah tentang surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita akan berkisah tentang pintu-pintu surga yang beraneka ragam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma minkum, tidaklah salah seorang di antara kalian, min ahadin yatawadda,
seseorang di antara kalian berwudu, fayusbirul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia berucap, dia berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Kemudian dia berdoa, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, melainkan Allah akan membuka kepadanya 8 pintu surga. Maka ini nasihat kepada kita, ayyuhal ikhwan wal akhwat, agar betul-betul menyempurnakan wudu kita. Ya. Jangan kita bersembunyi dari ucapan subhat ini khilafiyah. Pelajari bagaimana sifat wudu Nabi. Ada dari sebagian kaum muslimin, ketika wudu dia tidak melepaskan tutup kepalanya, semisal ini, kemudian dia cukup membasuh sedikit dari ujung kepalanya. Apakah seperti ini wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang mencintai Nabi, atau jika seseorang mencintai figur, dia akan mengikuti figur itu. Hatta cara berjalannya, cara memakai bajunya, kesehariannya dia akan ikuti lagi. Kalau manusia biasa saja kita ikuti seperti itu ittiba kita, maka ittiba kepada Rasulullah lebih pantas jauh daripada ittiba kita kepada figur-figur yang lain. Maka dalam perkara wudu, jangan bermudah-mudahan dalam perkara wudu. Kenapa? Karena di dalamnya Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Illa futihat lahu abwabal jannah tsamaniyah. Akan Allah bukakan, apa yang Allah bukakan? 8 pintu surga. Di dalam riwayat yang lain ada pintu jihad yang disebutkan. Babul Rayyan. Apa Babul Rayyan? Pintu apa? Ahli shaim. Tidaklah orang yang melewati pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa. Ini orang yang wudu menyempurnakan wudunya apa? 8 pintu itu terbuka untuk mereka. Kemudian tidak cukup dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi, yadkhulu min ayyiha sya'. Kata beliau, dari pintu itu orang-orang akan masuk. Ya, dia akan memilih dari pintu mana ia akan sukai, ia inginkan. Lihat bagaimana kesempurnaan fadilah menyempurnakan wudu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan dibukakan pintu surga 8 bahkan. Ya, tentunya dengan mengikuti bagaimana cara wudu, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini motivasi kepada kita agar mengikuti wudu Nabi. Perhatikan tumit kita, perhatikan sela-sela jari kita. Banyak dari kita ketika wudu, apalagi wudunya berbarengan dengan qomah, ya kan, itu udah sembaut. Ya, tidak memperhatikan lagi lipatan-lipatan tangan, tidak memperhatikan lagi siku, tidak memperhatikan tumit, tidak memperhatikan jari jemari. Terkadang di antara kita ada yang jari jemarinya rapat, sehingga air itu harus masuk, harus di sela-sela. Ya, maka ini, ya, ini surga. Kemudian masuk kepada poin yang kedua, setelah menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Yang kedua adalah tingkatan-tingkatan surga. Tingkatan-tingkatan surga. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 163. Ya, 163. Kedudukan mereka di sini adalah penduduk surga. Kedudukan mereka penduduk surga itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
Ini jadi di surga itu tidak satu tempat, banyak tingkatannya. Bahkan para syuhada ya mereka mendapatkan surga bertingkat 100. Antara tingkat yang satu dengan berikutnya setinggi antara langit dan bumi. Tingkatan orang syuhada baru dari tingkatan syuhada, belum lagi tingkatan orang ahli shaim, ahli sedekah. Ya, ahli orang yang dekat dengan anak yatim. Beda lagi tingkatan-tingkatannya. Ya. Ini poin yang ketiga. Yang ketiga, menceritakan tentang surga, bahwasanya surga itu tanahnya adalah berbentuk misk. Apa misk? Kasturi. Ya, kasturi. Apa kata Nabi SAW? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Udkhiltul jannah fa idza fiha janabizul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Kata Nabi SAW, beliau dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari kasturi. Ya. Tapi jangan dipikir kasturinya itu seperti kasturi di dunia, tidak. Kita menceritakan tentang sifat-sifat surga di sini adalah berupa nama yang sama tetapi hakikat yang apa? Yang sama, yang berbeda. Ya, yang berbeda. Ya. Nama sama tapi hakikat berbeda. Karena surga itu di dalamnya tidak pernah terlihat, terbayangkan melalui hati, tidak pernah terdengar oleh pendengaran. Ya. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan di dalam surga itu istana-istana yang megah. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 12. Quran surah As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum, dan Allah memasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ayat tentang tajri min tahtihal anhar banyak Allah sebutkan tentang adanya sungai-sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa masakina thayyibatan. Kemudian Allah menjadikan masakin, tempat tinggal, istana-istana yang thayyib, yang cantik. Istana-istana kepada penduduk surga. Fi jannatin aden, di bawahnya ya. Di bawahnya apa? Adanya surga Allah yang bernama surga Aden. Ya. Kemudian apa kata Allah? Dzalikal fawzul azim. Dan ini adalah bentuk kemenangan. Inilah tanda kemenangan. Bagaimana tidak kemenangan? Dimasukkan ke dalam surga, berada di terdekat daripada surga Aden. Bukankah ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu nikmat. Tentu nikmat. Kemudian Allah berkisah tentang poin yang kelima, tentang kamar-kamar di surga. Tentang bilik-bilik di surga. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Lagi-lagi Allah menceritakan tentang sungai-sungai yang banyak yang mengalir di bawahnya. Ya. Karena kalimat anharu khalidina tajri min tahtihal anhar sering dan acap sekali kita dapati ketika kita membaca Quranul Karim. Iya apa betul? Betul apa iya? Iya, Masya Allah. Tentu bagi orang yang membaca Quran. Kalau nggak baca Quran, tentu bagaimana dia mau dapati bacaan ini? Betul? Ya. Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Mereka mendapat kamar-kamar di surga, di atasnya dibangun pula kamar-kamar lagi. Jadi tidak satu kamar-kamarnya.
Sudah dibangunkan istana, dibangunkan lagi kamar-kamar. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya. Tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kemudian Allah berkisah tentang tahta di dalam surga yang sangat indah. Di mana Allah berkisah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 31. Quran surah Al-Kahfi ayat 31. Apa kata Allah? Ulaika lahum jannatu adn. Lagi-lagi Allah mengkisahkan tentang keindahan surga Aden. Tajri min tahtihimul anhar. Lagi-lagi Allah mengkisahkan tentang sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Jalla wa Ala, mereka, siapa mereka? Orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang di mana mereka mendapati surga Aden, yang mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas tahta yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Sutra yang hari ini diharamkan bagi kaum laki-laki dan dihalalkan bagi kaum hawa, sesungguhnya sutra ini, baik sutra yang tebal maupun tipis, adalah menjadi pakaian ahlul jannah. Tapi jangan bayangkan sutranya sama dengan sutra dunia. Namanya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tayyib, ya. Kemudian belum lagi Allah mengkisahkan tentang bagaimana bidadari-bidadari yang cantik jelita diperuntukkan. Maka jangan berkecil hati bagi yang hari ini bapak-bapak diultimatum oleh ibu-ibu tercinta di rumah. Bapak, aku terima semua hobimu, tapi tidak dengan hobi yang satu. Apa itu? Ta'addud. Ya, berpoligami. Ya kan? Tapi tenang bapak-bapak. Kalau hari ini kita dibatasi dengan berpoligami, nanti di surga dari kita tidak akan lagi yang menjomblo, bukan. Tidak ada yang tidak berpoligami. Tentunya ibu-ibu di sini telah disucikan hatinya oleh Allah untuk tidak memiliki rasa cemburu kepada suami, karena mereka dijadikan ratunya para bidadari. Sehingga dengan ratu ini telah tersibukkan para suami, ya. Kemudian hati-hati para ibu akan dibersihkan sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cemas. Hari ini kita yang dibatasi, ya. Bapak, jangan bapak macam-macam. Ini yang muda-muda senyum-senyum, ya. Senyum-senyum yang awalnya sakinah, kemudian menaikkan kepalanya, bertanda bahwasanya sakinah telah masuk dalam hati. Taib, karena berkaitan dengan masalah menikah, ya siapa yang tidak mau menikah? Iya mukhlis. Mana mukhlis? Gak ada mukhlis. Alhamdulillah, selamat. Iya Roki. Taib. Maka kita akan masuk kepada perkara yang kedua. Kita akan berkisah tentang neraka, ijadul badal. Ungkapan yang belakangan ini acak di telinga kami ketika membersamai Ustadz Hawasi LC Hafizahullah Ta'ala. Dengan mempelajari lawan kata, akan mendapatkan poin-poin penting. Dengan mempelajari tentang bentuk-bentuk kesyirikan, secara tidak langsung kita akan mempelajari tentang tauhid yang lurus. Kebanyakan dari kita mempelajari surga, membaca hadis-hadis atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang surga, membuat kita melambung tinggi. Sehingga apa yang terjadi?
Ya, memang bagus, baik memikirkan tentang nikmat Allah, tetapi sangat sedikit dari kita mempelajari atau membaca hadis-hadis dan dalil-dalil yang berkaitan tentang neraka. Sehingga ketika seorang mukmin dirinya mempelajari tentang neraka, tidaklah itu mendatangkan kepadanya melainkan ketakutan, muraqabatullah, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang awam tadi bisa mengatakan neraka itu sebagai pemandian air panas? Kenapa? Di antara sebabnya adalah jahilnya terhadap neraka. Kebodohan kepada neraka. Tidak apa-apa Ustaz. Masuk neraka tidak apa-apa Ustaz. Dia tidak tahu. Jangankan masuk neraka, seseorang yang berada pada alam barzakh. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustazuna Hawasi Al-Bantani hafizahullah ta'ala tentang kengerian. Beliau menceritakan, mengutip hadis Nabi, di mana pintu akhirat itu bernama pintu kubur. Bila mana seseorang selamat dari pintu ini, awalu min manazil al-akhirah, pintu dari salah satu pintu-pintu atau cabang-cabang, etape-etape yang akan kita lewati dalam alam akhirat. Pintu pertama itu adalah pintu kubur. Seseorang di pintu kubur saja, bila terkena fitnah kubur dan dia tidak mampu menjawab dari fitnah kubur di sini adalah pertanyaan dari Munkar dan Nakir yang hari ini kita faham, dapat kita kisi-kisi jawabannya. Pada hari itu yang akan berbicara bukanlah lisan yang kita mampu mengucapkannya di saat ini. Ya. Bagaimana mungkin kita mampu mengatakan neraka sebagai pemandian air panas, sementara para pendosa ketika mereka diazab di alam barzakh, mereka mengatakan iqamatis sa'ah, tegakkan kiamat ya Rabb, kami tidak tahan lagi. Mereka mengklaim dengan tegaknya kiamat terjadi pemberhentian aktivitas azab. Padahal alam barzakh adalah mukaddimah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah azab. Baru permulaan, baru awalan dari azab. Kehidupan akhirat, kehidupan alam barzakh yang sudah mengerikan menurut kita, yang bahkan banyak dari mereka yang telah mendahului kita lebih lama usianya berada di alam barzakh ketimbang di alam dunia. Sebutlah tentang Abu Lahab, sebutlah tentang Abu Jahal yang digelari dengan Fir'aunnya umat ini. Berapa lama hidup beliau di dunia ini, Abu Jahal? Ada 100 tahun? Tidak. Berapa lama beliau di alam kubur? Tahun Hijriah saja berapa sekarang? 1444 Hijriah. Berada di alam kubur, melengking, merongrong kesakitan, meminta kepada Allah, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Celaka kami sekiranya kami dahulu hanya berupa seonggok turab, seonggok tanah. Tidak diciptakan dalam bentuk penyempurnaan laqad kana lakum. Tidak diciptakan dalam bentuk laqad kana. Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Orang kufar meminta mereka di dalam kubur mereka untuk diciptakan hanya dalam bentuk seonggok tanah, tidak disempurnakan fisiknya. Lalu mampukah kita lagi menjadikan canda tawa terkait azab Allah yang berupa neraka Allah? Maka ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, terkait bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan suman salakha fala yufarlah. Celaka seseorang ketika datang kepadanya Ramadan, kemudian di bulan Ramadan berlalu Ramadan atas dirinya, terang-terangan dia berbuka, tidak puasa. Bahkan dia menjadikan mahnya sebagai sebab untuk tidak berpuasa. Dia jadikan sakitnya untuk tidak berpuasa. Kemudian apa kata Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berlalu darinya Ramadan, suman salakha fala yufarlah. Kemudian berlalu Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh celaka, kata Allah. Sungguh celaka. Lalu mampukah kita menjadikan neraka sebagai bahan canda tawa? Yang terkadang banyak dari stand up komedi berdusta, kedustaan sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Pujiono Hafizahullah mengutip terkait ceramah beliau kemarin malam tentang dusta. Seseorang berdusta agar orang lain tertawa. Stand up comedy, sesuatu yang digandrungi oleh kebanyakan manusia hari ini. Berdusta. Bahkan berdusta biasa saja tidak dibolehkan. Lalu bagaimana dengan berdusta dengan aksesoris agama? Tentang syiar Islam. Yang seharusnya kita takut kepada neraka, dijadikan image neraka itu sebagai pemandian air panas. Seharusnya menetes air mata kita dikarenakan takut kepada murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan neraka sebagai bahan senda gurau kita. Baik. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya." Nabi kalau sudah bersumpah, ya, menunjukkan bahwasanya ada maklumat penting setelah daripada sumpah beliau ini. Beliau mengatakan dengan sungguh-sungguh, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi," demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya. Law ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsira. Jika sekiranya kalian melihat, wahai sahabat, apa yang aku saksikan, waladahiktum qalilan, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu, para sahabat berkata, ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah salawatullahu alaihi? Qala ra'aitu jannah wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Menunjukkan surga dan neraka telah ada. Sahabat, orang yang beragama di bawah bimbingan Rasul, diceritakan, diberikan kabar oleh Nabi, jika kalian melihat, lau ra'aitu, jika kalian melihat apa yang aku saksikan hari ini, maka kalian akan sedikit menangis, kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Tentang azab neraka. Dan kita yakin dan percaya, jika dipinjamkan kepada kita pendengaran, jangan penglihatan, pendengaran sesaat saja, untuk mendengar apa yang terjadi di alam kubur. Di alam kubur, ya ikhwan. Maka kami yakin dan percaya kita tidak akan pernah meninggalkan majlis ilmu ini. Kita tidak akan mampu lagi bertemu dengan istri tercinta, dengan anak-anak yang sedang lucu-lucunya. Tidak akan mampu lagi untuk mendatangi orang tua kita. Karena apa? Karena kita mendengarkan kengerian azab kubur yang Allah peruntukkan. Allah dengarkan kepada seluruh makhluk Allah yang lain, kecuali Allah kecualikan dari kelompok jin dan manusia. Lalu pantaskah kita menjadikan neraka sebagai sesuatu yang tidak bernilai? Sehingga kita hanya memfokuskan, tidak ada salahnya kita memfokuskan diri, mempelajari tentang surga dan beserta kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan bagi penduduk surga.
Tapi sudahkah kita mempelajari neraka? Sehingga dengan mempelajari neraka, takutlah kita, tumbuhlah perasaan takut, khauf kita kepada Allah, dan rojak kita penuh pengharapan agar ibadah kita senantiasa diterima dan tidak ditolak oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Betapa banyak dari kita beribadah, yang penting asal ibadah. Tak ada lagi rasa rojak, tak ada lagi rasa pengharapan. Yang penting udah ibadah selesailah. Perkara diterima, Allah Maha Penerima. Betul husnuzon kita kepada Allah, tapi keliru dalam mengamalkannya. Dalam ibadah kita mengumpulkan 3 hal: mahabbah, cinta, khauf, takut kepada Allah, dan ketiga adalah roja. Ketiga ini tidak boleh dihilangkan satu di antara yang lain, saling mengikat. Saling mengikat. Maka seseorang yang takut kepada Allah, di antaranya adalah takut kepada azab Allah, tidak lain akan mendatangkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasa cepat-cepat dalam salat. Sebagaimana salat dipatuk ayam. Kenapa? Dia akan memposisikan dirinya seolah-olah ini adalah ibadah terakhirku. Ini adalah salat terakhirku. Sehingga setelah ini aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beribadah kepada Allah, tidak teringat dengan darul akhirah, tidak teringat dengan pemutus kenikmatan. Aksiru halimul ladzat, kata Nabi, perbanyaklah dari kalian mengingat pemutus angan-angan, yakni al-maut. Dari kita asal sudah sholat, bahkan tak jarang dari kita yang penting sholat, mau berjamaah atau tidak yang penting sholat. Sehingga banyak hal-hal yang diabaikan. Hilang sholat, keutamaan sholat berjamaah. Kemudian sholatnya sendiri. Terkadang sholat sendiri ya asal selesai saja. Maka selami, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, selami ini, maka dengan mempelajari, mengetahui tentang kengerian neraka, maka ini butuh kepada pembahasan khusus. Insyaallah di bulan setelah Ramadan ini kita akan masuk lagi terperinci mengenai hadis-hadis yang akan nanti kita akan syarah, kita perjelas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur. Mungkin itu saja mengawali pertemuan kita di sore hari ini. Berhubung akan masuk di sesi berikutnya, kita akan buka termen diskusi. Ya, untuk kesempatan kali ini kepada para akhwat, ya tadi ikhwan sudah, ya supaya lebih tertib, ya kepada para akhwat untuk menyampaikan pertanyaannya dalam bentuk tulisan, sebentar Pak, ya kita dahulukan berganti dulu Pak. Yang semangat ini kaum bapak-bapak, insyaallah. Ya, sembari menunggu pertanyaan dari ibu-ibu, ya mungkin dari bapak-bapak, ya, foto Pak,
singkat, jelas dan padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada dua pertanyaan Ustaz. Bagaimana ini? Di korting apa tidak ini? Baik, fadal Pak. Jadi kebetulan yang sempat saya dengar dari sama Ustaz itu masalah kata di surga. Yang katanya tadi ada di 100. Kata Sumanda bahwa jarak itu antara bumi dan langit. Ya. Itu betul. Ya. Kemudian Ustaz, tadi ada surga Amin. Yang sering kita dengar bukan selama ini ada Firdaus. Gimana juga ada surga Firdaus itu. Kalau Amin tadi ya mengalirnya sungai-sungai di bawahnya, dibangun membuktikan istana dan tahta. Dan di sana ada permaisuri atau ratu atau bidadari suami. Apakah tidak ada kecemburuan? Oh, hanya bidadari dan ratu yang ada. Bagaimana dia ganteng gitu? Apakah dia di sana enggak? Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kami ucapkan kepada Bapak yang bertanya. Kita mempelajari hari ini sesuatu yang belum pernah kita alami. Ya kan? Sesuatu yang belum pernah kita alami, ya. Maka berbicara mengenai tentang kenikmatan surga. Tentang kenikmatan surga. Seolah-olah ini membuat kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu itu terpojokkan. Maka ketahuilah kepada kita bersama bahwa rasa cemburu di antara kita dengan yang lainnya itu akan Allah lepaskan sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi rasa cemburu. Pikiran-pikiran seperti itu karena kita berada di atas dunia hari ini. Karena apa yang berlaku pada saat itu jauh lebih elok. Ya, jauh lebih elok. Bagaimana tidak? Ya. Dibangkitkan dalam rupa usia yang belia. Usia pemuda. Makanya Nabi SAW pernah didatangi, Pak. Didatangi seorang nenek-nenek. Ya kan? Beliau bertanya tentang apakah dirinya di surga atau di neraka. Apakah dirinya ada di surga? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada katanya. Kemudian dia bersedih. Sahabat ini bersedih. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Tangan. Kalau nenek-nenek tidak ada di surga. Nenek-nenek tidak ada di surga. Nenek kita itu sebaya usia dengan kita. Jadi jangan berkecil hati kalau ada yang hari ini bapak-bapak yang berpredikat sebagai seorang kakek, ya kan? Jangan sedih. Nanti insya Allah mudah, karena kakek nggak ada yang masuk surga. Ya, kakek nggak ada yang masuk surga. Ya, dibangkitkan dalam rupa fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, arba'usituna zira'an, 60 zira'. Zira' itu Pak 60 hasta, Pak. 60 hasta. Tidak kita katakan bukan hasta Ustaz. Kalau hastanya orang Arab tentu besar. Kalau dikatakan hastanya orang Arab zaman dulu tentu lebih besar lagi. Nah, ini keimanan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi. Beda lagi tentang orang neraka, Pak. Orang neraka itu fisiknya lebih besar lagi dari fisiknya penduduk surga. Apa gunanya? Ada yang tahu? Ada apa gunanya? Kenapa fisik orang neraka, penduduk neraka diperbesar? Hah? Supaya barakallahu fiik. Nih. Yang ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Supaya lebih merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan badannya, giginya, taringnya disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana besarnya gunung Uhud, orang yang pernah umrah. Ya, bagaimana besarnya bukit atau gunung Uhud ini, itu hanya taringnya dari penduduk neraka. Dibesarkan fisiknya, ya, untuk apa?
untuk merasakan azab. Tiap kali fisik mereka hancur, ya, baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, untuk merasakan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ayolah ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita manusia adalah bersifat sering pelupa. Maka butuh diingatkan. Pelupa kita terkadang karena dunia, kita lupa dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selami lagi yang membuat kita ingat tentang akhirat, yang kaitannya tentang akhirat, tentang kubur dengan kegelapannya, tentang neraka disertai azabnya, sehingga dengan mengingat ini kembali akan membuat lagi kita semakin naik semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang salaf ketika mendapati hatinya yang keras, apa yang dia lakukan? Kami lupa siapa nama beliau. Beliau membuat lahat di samping kuburnya, kemudian ia akan tidur di dalam ini, memposisikan dirinya telah meninggal dunia, membayangkan dirinya tengah didatangi malaikat mungkar dan nakir. Kemudian beliau pun mengulang-ulang kalimat Allah, farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ya Rabb, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Kalimat yang beliau ucapkan ini masih memberikan manfaat atas diri beliau. Kenapa? Karena beliau masih hidup. Sehingga ketika lihya, jenggot beliau basah dengan air mata, setelah itu beliau mendapati badan yang tenang, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kekhusyuan yang itu sulit kita dapatkan dikarenakan dosa dan maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi itu Pak, surga itu luas. Kecemburuan akan Allah ambil dari hati-hati istri kita. Maka ibu-ibu hari ini mungkin berpikir karena kita berada di atas dunia, sesuatu yang nantinya itu akan direnggut, dilepaskan rasa cemburu itu dari hati-hati kita. Barakallahu fikum. Dari bapak, dari ibu-ibu masih ditunggu pertanyaannya. Baik, sembari menunggu. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Ya, terkait dengan azab nerakanya Allah Jalla wa Ala. Tadi telah kita singgung beberapa poin. Ya, beberapa poin terkait ya azab Allah Jalla wa Ala, tentang keadaan mereka, tentang para pezina. Tadi juga telah dikemukakan oleh Ustazuna Hawasi hafizahullah ta'ala, mengutip hadis-hadis yang sahih, bagaimana para pezina mereka dimasukkan ke dalam tungku, dibakar, yang tentunya api dunia tidaklah sama dengan api akhirat. Api di mana neraka dihidupkan 1000 tahun sehingga api itu berwarna putih. Berwarna putih. Kemudian dibakar lagi, dihidupkan lagi 1000 tahun berikutnya menjadi warnanya apa? Merah. Kemudian dibakar lagi, dihidupkan lagi menjadi 1000 tahun berikutnya, sehingga yang awalnya menjadi putih kemudian merah dan berakhir menjadi warna hitam. Warna hitam. Jadi warna neraka itu gelap gulita. Dia hitam. Di antara penduduk neraka juga diberikan tentang makanan dan minuman, makanan zakum yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, buah neraka yang tidak pernah mengenyangkan, kemudian minuman
yang tidak akan melepaskan dari kehausan, berupa nanah dan darah yang busuk. Lalu bagaimana pelaku riba yang mereka dilemparkan ke dalam kubangan danau darah tiap kali mereka menepi, mencapai pinggir, kemudian mereka dilempar batu oleh malaikat yang kasar, yang tegas. Ini adalah rangkaian dari beberapa bentuk siksa bagi mereka pelaku maksiat. Maka jangan pernah bercita-cita untuk singgah walau sesaat, karena singgahnya di akhirat ayo ikhwan, hari di akhirat tak sama dengan hari dunia. Satu hari akhirat ayo ikhwan adalah 50.000 tahun dunia. Jangankan berbicara mengenai akhirat ikhwan, mengenai padang mahsyar, Allah akan diamkan kita, tidak tegak mizan, belum tegak mizan, dibiarkan beribu-ribu tahun lamanya di padang mahsyar tanpa berpakaian. Sehingga ketika hadis ini didengar oleh Aisyah Ummul Mukminin, beliau pun bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi ketika tidak lagi berpakaian? Tidakkah nanti saling memandang sesama yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pada saat itu jauh lebih menyibukkan. Diberdirikan matahari yang didekatkan, yang awalnya jauh, sehingga manusia pada saat itu ada yang keringatnya setinggi betis, sepinggang, sedada, bahkan tak sedikit dari mereka yang ditenggelamkan dikarenakan keringatnya sendiri. Beribu-ribu tahun lamanya di padang mahsyar, belum tegak mizan, belum tegak hisab, baru berdiri di padang mahsyar. Masih menganggap neraka itu sebagai pemandian air panas? Masih menganggap bahwasanya neraka yang enggak apa-apa Ustaz, yang penting kita beriman. Jangankan untuk berlama-lama di dalam nerakanya Allah, bahkan kita harus berlama-lama hadir di majelis ilmu saja sudah mulai kita merubah-rubah posisi kita. Padahal nikmatnya menuntut ilmu agama adalah nikmat yang sangat besar. Kita kalahkan syahwat kita untuk kita hadir di majelis ilmu. Kita nomor duakan syahwat kita di saat banyak kaum muslimin. Kita tidak katakan mereka tidak beribadah, tidak. Di saat banyak kaum muslimin di jam-jam krusial seperti ini menghabiskan waktu mereka untuk tidur. Tapi kita berupaya melawan rasa kantuk untuk hadir di majelis ilmu. Yang oleh Nabi sallallahu alaihi mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah salah seorang duduk dari salah satu dari rumah-rumah Allah, kemudian di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul, saling mengajarkan di atas mereka, melainkan Allah turunkan ketenangan, rahmat menyelimuti, kemudian malaikat mendoakan keampunan. Di saat kita minta doa kepada Allah, pengampunan tidak diijabah oleh Allah dikarenakan dosa dan kubangan maksiat yang kita lakukan. Datang malaikat yang Allah sifati, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang Allah ciptakan dengan tidak pernah sedikit pun sekalipun bermaksiat kepada Allah dan senantiasa berada di atas ketaatan, datang di atas kepala-kepala mereka yang hadir di majelis ilmu. Apakah hanya datang saja? Iya, tidak. Mereka mendoakan keampunan. Di saat doa kita tidak diijabah, di atas tidak terangkat ke langit karena kubangan dosa, karena menganggap remeh dosa maksiat kita. Datang makhluk Allah yang bernama malaikat mendoakan keampunan kepada kita. Datang. Inilah nikmat
nikmat. Akan tetapi betapa banyak orang yang tidak sabar berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayoul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bersabarlah kita di atas ketaatan. Sesungguhnya bersabarnya kita di atas ketaatan hari ini memiliki batas. Amilatun nasibah, berletihlah kita hari ini. Karena kata ulama salaf, ala annan na'im la yudraku bin na'im, karena sesungguhnya kenikmatan surga tidak didapatkan dengan berleha-leha. Ala annan na'im la yudraku bin na'im, sesungguhnya surga tidak didapatkan dengan santai-santai. Dia butuh perjuangan. Jannatu ghali, surga itu mahal. Karena kalau murah bukan surga, namanya ciki. Surga itu mahal, diperuntukkan kepada orang-orang ahli takwa. Maka rebutlah predikat takwa itu. Barakallahu fikum. Bismillah. Ini menarik pertanyaan. Dan ini mungkin untuk diperuntukkan kepada kita bersama, termasuk kepada kami yang berada di depan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan sebelumnya Ustaz, mohon nasihatnya untuk seseorang yang sedang futur karena keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Barakallahu fikum. Baik. Apapun masalah Anda yang bertanya, dan kepada kita bersama, sesungguhnya manusia itu tidak terlepas dari bala. Iza aradallahu khairan ista'malahu. Iza ahabba qauman ibtala. Jika Allah menginginkan mencintai sebuah kaum atau mencintai seseorang, maka Allah akan uji ia. Baik berupa ujian yang disukai dari hawa nafsu, berupa dibukanya pintu dunia, dimudahkan urusan dunia, ini adalah ujian. Ataupun sesuatu yang dibenci dari syahwat, dari keinginan-keinginan, disempitkan urusan dunia kita. Ini adalah ujian. Dan tentunya ayoul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ujian di atas dunia itu memiliki batas. Bala di atas dunia itu memiliki batas. Dan balaknya di atas dunia tidaklah sejauh dan sepanjang balaknya di padang mahsyar. Tidaklah selama di alam barzah. Barzah lama atau singkat? Mana lama dengan kehidupan dunia? Gak usah jauh-jauh. Ada beberapa keyakinan, ada beberapa tradisi dari kaum muslimin, bahkan juga di Kepulauan Nias ini. Orang-orang berbondong ketika memasuki bulan suci Ramadan untuk ziarah kubur. Suatu ketika kami ikut ziarah kubur. Kami melihat sepupu kami yang di tahun 87 itu meninggal. Abang kami, semoga Allah merahmati beliau. Sepupu kami. Di usia 19 tahun. Di usia 19 tahun atau 17 tahun baru tamat SMA. Tamat SMA berarti 19 lebih kurang. Ya. Tahun 89. Saya tidak menceritakan orang lain. Keluarga saya. Tertulis di batu nisannya, wafat tahun 89, meninggal karena tenggelam. Semoga meninggalnya ini termasuk syahid dunia. Amin. Karena salah satu di antara 7 syahid dunia adalah meninggal karena tenggelam. Kita tidak mempermasalahkan ini, tapi mempermasalahkan wafatnya beliau tahun 89. Sekarang 2023. Berapa lama beliau dalam alam kubur? 34 tahun. Wafat beliau usia 17-19 tahun. Sementara belum tegak hari kiamat. Apakah berletihnya kita di atas dunia hari ini, di atas ketaatan, membuat kita harus futur sehingga menggadaikan kehidupan akhirat kita? Wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Berletihlah kita, tahan bala itu, celaan yang kita terima, mau dikatakan kita ninja sekalipun, mau dikatakan kambing karena beramal, memiliki jenggot, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi, tahan.
Karena bala yang kita terima itu memiliki batasan usia. Kurang apa coba? Nabi mensifati umur dari umat beliau antara 60 hingga 70 tahun lamanya. Berletihlah hanya 60-70 tahun. Tidak lebih dari itu. Sedikit yang keluar dari usia ini. Sedikit. Maka berletihlah kita. Tahan diri kita. Jangan pernah gadaikan kehidupan akhirat yang panjang durasinya. Yang panjang durasinya dengan kehidupan dunia ini yang berbilang. Ya, sakit yang kita derita, seorang kakek yang saban hari berbicara mengenai obat yang mujarab dan dokter yang manjur. Berletih karena sakit pinggang. Itu memiliki batas, ikhwan. Ketika seseorang sakit, ketika seseorang wafat, maka sakit pinggangnya akan hilang. Ketika ia mendapatkan nikmat kubur, dia tidak akan lagi rasakan sakit pinggangnya. Maka jangan pernah gadaikan tukar kehidupan dunia dengan murka dan azab Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka nasihat kita bersama, di antara bentuk seseorang untuk mengingatkannya kepada darul akhirah, kampung akhirat, agar senantiasa futur, di antaranya sebagaimana yang kami sebutkan di awal. Hari ini kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, hari ini kita berada di dalam angan-angan mereka yang telah meninggal dunia. Ini bentuk. Mereka ingin kembali. Mereka menginginkan hidup ke atas dunia. Apakah ingin bertemu dengan istri cantik mereka? Dengan anak-anak yang mereka banggakan nasabnya dan ilmu dunianya? Tidak. Hanya untuk menginginkan apa coba? Sedekah. Beramal saleh. Dalam riwayat yang lain mereka menginginkan sesaat dari bulan Ramadan. Yang hari ini banyak orang-orang bertemu Ramadan. Suman salakha fala yughfarlah. Berlalu Ramadan dia tidak mendapatkan keampunan. Sungguh celaka. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk agar senantiasa kita tidak terjatuh kepada futur adalah senantiasa mengingat kampung akhirat. Dan di antara bab dari kampung akhirat adalah mengingatkan kita kepada pintu kubur. Karena ada ucapan yang sangat indah. Ada ucapan yang sangat indah dari Ibnu Umar. Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Ucapan yang harus kita pegang. Apa ucapan beliau? Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan. Setiap saat diperdengarkan kepada kita wafatnya fulan bin alan. Fulanah bin fulan. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan akan datang keadaan di mana nama Umar yang akan disebutkan. Dan Umar telah wafat 14 abad yang lalu. Dan begitu juga dengan kita. Maka nasihat kami kepada kita bersama, dan ini diperuntukkan terlebih kepada kami pribadi, agar kita senantiasa memanfaatkan waktu. Karena waktu yang kita keluarkan hari ini, tidak ada satu orang pun yang mampu mengembalikan dalam bentuk keadaan subuh sebagaimana tadi pagi. Dan ini menjadi pelajaran kita kepada kita bersama untuk memompa diri kita dan jangan pernah menggadaikan menukar kehidupan bila mana nanti ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang sahih. Kematian yang hari ini akan mendera setiap orang, kullu nafsin zaikatul maut. Ketika orang penduduk surga telah Allah tetapkan kepadanya surga dan dia masuk surga. Kemudian penduduk neraka telah Allah kekalkan dan mereka masuk dalam neraka. Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Kemudian Allah sembelih kambing ini. Kemudian Allah berfirman kepada hamba, sesungguhnya setelah ini adalah keabadian. Tidak lagi kematian. Tidak lagi kematian. Maka orang akan diazab selama-lamanya. Iblis akan diazab selama-lamanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pengajian ini menjadi awal bagi kita untuk melanjutkan lagi pengajian-pengajian di bulan setelah bulan suci Ramadan. Tentunya amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.